Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin membahas kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, yaitu kitab Sirah Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad yang ditulis oleh Asy-Syaikh Dr. Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti manhajnya, mengikuti tata cara beragamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Dan semoga Allah SWT berkenan menurunkan ilmunya melalui kitab ini sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Masih melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu 16 ketentuan yang telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza kitabun min Muhammadin nabiyyi bainal mu'mini wal muslimin min Quraisyin wa Yasrib wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Yaitu pada poin yang ke-15, ketentuan yang ke-15, wa innahu la yahillu li mu'minin an yansura muhdisan wala yu'wihi wa annahu min nasrihi aw awahu fa inna alaihi la'natullah wa ghadabahu yaumal qiyamah wa la yukhadhu minhu sarfun wala adlun. Ketentuan yang ke-15, seorang mukmin dilarang keras menolong orang yang membuat bid'ah, dilarang memberikan perlindungan kepada siapa saja, dilarang memberikan pertolongan kepada pembuat bid'ah, karena ia akan dilaknat oleh Allah dan mendapatkan kemurkaan di hari kiamat. Jadi walaupun Rasulullah belum wafat, beliau sudah memberikan antisipasi agar jangan sampai di antara umatnya mendapatkan laknat. Apa itu laknat? Dijauhkan dari kasih sayang Allah. Agar jangan sampai umatnya sepeninggal beliau mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, Persyarikatan Muhammadiyah sebagai kekuatan organisasi mengajak kaum muslimin untuk berislam dengan Islam berkemajuan, di antaranya adalah berusaha mengembalikan ibadah atau cara ibadah kepada tata cara ibadahnya Rasulullah SAW. Selain berusaha untuk menghilangkan dari umat ini, yaitu menghilangkan khurafat, menghilangkan takhayul, menghilangkan hal-hal yang berbau syirik, Persyarikatan Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih juga berusaha semampu dan semaksimal mungkin untuk mencegah yang namanya bid'ah. Tarjih Muhammadiyah mendefinisikan bid'ah yaitu perbuatan atau perkataan yang dianggap sebagai urusan ibadah yang baru dan tidak pernah diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya. Definisi bid'ah yang dinyatakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ini bukan definisi yang baru. Definisi ini sudah disampaikan oleh para ulama sebelumnya. Ya, jadi bukan hal yang baru. Di antaranya para ulama mendefinisikan bid'ah anna kulla syai'in minal ibadati yuhdisuhun nasu walam ya'mur bihi ar-rasul walam yaf'alhu walam yukirrahu fahuwa bid'atu. Jadi segala sesuatu yang dianggap urusan ibadah yang dibuat-buat oleh manusia, satu, yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, dua, yang tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, tiga, yang tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Rasulullah SAW. Itu definisi bid'ah, sama dengan apa yang dinyatakan oleh Fatwa Tarjih Muhammadiyah. Kemudian para ulama memberikan kriteria supaya kita mudah di dalam memahami bid'ah dan tidak pula bergampang-gampangan menuduh amalan itu dikatakan bid'ah. Jadi kita harus berhati-hati. Ada 6 kriteria. Yang pertama, sebab melakukan ibadah itu harus ada dalil yang jelas. Umpamanya seseorang mengkhususkan sholat tahajud pada malam tertentu saja, sementara dalil tentang sholat tahajud itu umum, mengkhususkan hanya pada malam-malam tertentu saja tanpa ada dalil, maka mengkhususkannya ini termasuk perbuatan bid'ah. Jadi sebabnya harus berlandaskan dalil yang sahih. Kemudian yang kedua, jenis ibadah harus ada landasan dalilnya. Contohnya misalnya seseorang berkurban, jenis binatangnya sudah dijelaskan oleh dalil. Apabila keluar dari dalil, maka bisa jatuh kepada bid'ah. Yang ada dalilnya kambing, sapi atau kerbau, unta. Seseorang berkurban dengan 1000 ekor ayam, walaupun mungkin nilainya bisa melebihi harga kambing, ini termasuk bid'ah. Yang ketiga, jumlah di dalam ibadah ini juga harus ada dalil yang jelas, ada dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, umpamanya seseorang melakukan sholat wajib lebih dari ketentuan jumlah rakaatnya, maka ini juga bisa jatuh kepada perkara bid'ah.
menambah 1 rakaat salat subuh yang tadinya 2 rakaat menjadi 3 rakaat. Dia menambah jumlah tidak berdasarkan dalil. Nah, ini masuk kategori bid'ah. Kemudian yang keempat, tata cara atau kaifiyahnya. Yang namanya salat itu wajib dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Umpamanya dibalik, dimulai dengan salam, ditutup dengan takbiratul ihram. Ini jelas menyalahi dalil. Ini juga termasuk bid'ah. Yang kelima, tempat ibadah kalau memang itu umum, ya umum. Kalau memang khusus, ya khusus. Ya, umpamanya seorang tawaf, dia melakukan tawaf selain di Ka'bah, maka ini jatuh ke dalam perkara bid'ah. Karena tawaf itu tempatnya sudah dikhususkan oleh dalil. Kemudian yang keenam, waktu ibadah. Ini juga harus berdasarkan dalil yang sahih. Umpama seorang melakukan salat sunat duha, dia melakukannya setelah asar, niatnya salat sunat duha, jelas tidak diterima, tidak sah. Ya. Inilah kira-kira 6 kriteria untuk memahami suatu amalan itu dianggap baru dan kategori bid'ah. Ya. Ada orang yang punya kebiasaan membaca surat Yasin, mengkhususkan surat Yasin di malam Jumat. Di antara dalilnya adalah man qara'a lailatal jumu'ati ad-dukhana dan seterusnya, asbaha maghfuran lahu. Barang siapa di malam Jumat membaca surat Ad-Dukhan, wa Yasin dan surat Yasin, asbaha maghfuran lahu, maka dia akan diampuni di pagi harinya. Hadis ini setelah diteliti oleh majelis tarjih, hadisnya tergolong hadis yang lemah, hadisnya bermasalah karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Hisam bin Ziyad. Menurut penilaian para ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani, ini perawi yang sangat dhaif, ditinggalkan hadisnya. Demikian juga menurut Imam Az-Zahabi. Ini majelis tarjih menyampaikan pernyataan ini dalam websitenya, Web Suara Muhammadiyah 2022 ya. Tanggal 9 bulan 12. Demikian juga mengirim pahala bacaan Al-Quran untuk keluarga yang telah meninggal dunia. Setelah dilakukan penelitian, Rasulullah SAW ketika beliau ditinggalkan oleh istrinya tercinta Khadijah radhiyallahu anha, ditinggalkan pamannya Hamzah radhiyallahu anhu, ditinggalkan istri beliau yang lainnya Zainab bintu Huzaimah, kemudian ditinggalkan wafat oleh putra-putra beliau Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab. Tidak didapatkan riwayat Rasulullah SAW menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk mereka, sehingga tarjih Muhammadiyah memilih pendapat mengirimkan pahala bacaan Al-Quran itu tidak ada tuntunannya. Kemudian ketentuan yang ke-16, ketentuan yang terakhir, wa innakum mahma ikhtalaftum fihi min syai'in fa inna muradahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada perselisihan apapun di dalam perkara agama,
wajib hukumnya dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah para sahabat tidak pernah berselisih? Sering para sahabat berselisih, tetapi perselisihannya tidak berkepanjangan. Selesai ketika ada perbedaan pemahaman, langsung menghadap Rasulullah untuk minta diputuskan, sehingga masing-masing mendapatkan ilmu mana pendapat yang dikuatkan oleh Rasulullah dan mana pendapat yang kurang kuat. Di antaranya misalnya dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ada 2 orang sahabat pergi di siang hari. Ketika sudah masuk waktu salat zuhur, mencari air gak ketemu. Akhirnya 2 orang sahabat ini bertayamum. Setelah bertayamum, kemudian melakukan salat zuhur. Setelah selesai, waktu salat zuhur belum habis, ternyata mendapatkan air, menemukan air. Lalu 2 sahabat ini berselisih pendapat. Yang satu tidak melakukan salat zuhur yang kedua kali karena sudah gugur kewajiban salat zuhur walaupun dengan tayamum. Sahabat yang kedua mengulang kembali dengan berwudu terlebih dahulu. Lalu kemudian dua-duanya menghadap Rasulullah SAW, ya, minta untuk dinilai, gitu ya. Apa Rasulullah penilaiannya? Kepada yang pertama yang tidak mengulang salat zuhur, Rasulullah mengatakan apa? Asabta as-sunnata, engkau telah mencocoki sunnah. Kepada sahabat yang kedua, falaka ajroini, engkau mendapatkan 2 pahala. Rasulullah itu halus. Ketika ada perselisihan pendapat, selama itu masih dimaklumi, Rasulullah menguatkan mana yang lebih kuat, tetapi beliau dengan cara halus memotivasi untuk tidak menyalahkan. Ya, yang pertama tadi yang sesuai dengan sunnah, yang kedua suruh mikir sendiri. Yang kedua apa tadi? Falaka ajroini, engkau mendapatkan 2 pahala. Tentu secara redaksi yang paling kuat yang mana? Yang pertama, asabta sunnata, engkau yang sesuai dengan sunnah. Seperti itu Rasulullah memberikan penilaian kepada para sahabat dengan sangat bijaksana. Ya, kecuali memang yang penilaiannya antara salah dan benar. Di dalam Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin, ada seorang sahabat yang menyembelih hewan kurban dilakukan sebelum berakhir salat Idul Adha. Rasulullah tegas, ya, ini adalah sedekah, bukan hewan kurban. Agar supaya apa? Agar supaya tidak terulang kembali di tahun-tahun yang akan datang. Karena waktu ibadah itu ada yang dikhususkan. Baik, sudah selesai pembacaan 16 ketentuan yang ditulis oleh sekretaris Rasulullah SAW di Madinah. Kita lanjut ke bab berikutnya, asaru al-ma'nawiyati fil mujtami'i, pengaruh nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada masyarakat Madinah. Bihadihil hikmati wa bihada tadbiri arsa Rasulullah SAW qawaida mujtami'i jadidin. Dengan 16 ketetapan yang diberlakukan oleh Rasulullah, beliau berhasil menancapkan pilar-pilar masyarakat baru. Kanat suratuhu zahiratu bayana, ya. Masyarakat Madinah sangat jelas perubahannya, berubah dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang Islami.
wa atharan lil ma'ani allati kana yatamatta'u biha ulaika al-amjadu bi fadli suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. 16 ketentuan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipahami dan diamalkan oleh para sahabat karena kedekatan Rasulullah dengan mereka di Madinah. Wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yata'adduhum bi ta'limi wa tarbiyati wa tazkiyati nufus wal hathi ala makarimil akhlaq. Rasulullah beliau memiliki kewajiban fardu ain menyampaikan ajaran Islam setiap hari, setiap waktu. Beliau mengajar, mendidik, mentarbiyah, mensucikan, mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada akhlak-akhlak yang mulia. Wa yu'adibuhum bi adabil waddi wal ikha'i wal majad wasyarafi wal ibadati wa ta'ati. Beliau mengajarkan akhlak-akhlak ya yang indah, mengajarkan persaudaraan, mengajarkan bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai ibadah dan ketaatan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari atharul ma'nawiyati bil mujtami'i, mereka para sahabat adalah orang-orang yang sangat antusias, sangat bersemangat memberikan penghormatan kepada siapapun yang rajin beribadah dan taat, bukan kepada orang yang malas ibadah dan hobi maksiat. Jadi mereka itu memandang seseorang itu dilihat dari ketakwaannya, bukan dari nasabnya, bukan dari pendidikannya, bukan dari status sosialnya. Jadi kadang di zaman sekarang ini cinta itu kadang salah alamat, ya. Kadang kepada ahli maksiat dia cinta, kepada ahli taat justru dia benci. Hanya gara-gara ahli maksiat itu selalu mengiyakan dirinya, tidak mengkritiknya, dan berkebalikan dia benci kepada ahli taat karena ahli taat itu selalu mengkritik dirinya. Jadi cinta di zaman sekarang ini sudah banyak yang menyimpang dari cinta para sahabat. Di zaman sekarang itu banyak diungkapkan bukan karena orang itu takwa atau tidak takwa, tapi karena suka dan tidak suka, like or dislike, ya kata anak muda. Kalau orang itu setuju terus, ia akan cinta. Kalau orang itu sering mengkritik, ia benci, ia musuhi. Jadi cinta bukan karena dasar ketaatan, tapi karena nafsu. Kalau orang itu tauhidnya sama atau paling tidak mengikuti tauhidnya para sahabat, tauhidnya itu benar, dia akan mencintai ahli taat. Siapapun dia, walaupun beda ormas, walaupun beda yayasan, walaupun beda guru. Dan sebaliknya, seseorang itu tauhidnya dianggap bermasalah, ia lebih mencintai ahli maksiat hanya gara-gara ahli maksiat tersebut satu yayasan, satu guru, satu ormas. Hanya gara-gara dia tidak pernah mengkritik dirinya. Jadi maksiat sebesar apapun dia berikan toleransi, berikan pemakluman. Orang yang lebih mencintai ahli maksiat daripada ahli taat, gara-gara ahli maksiat selalu mengiyakan dan ahli taat sering tidak mengiyakan, selalu mengkritik, maka orang ini tauhidnya bermasalah. Walaupun dia bergelar RC misalnya, alumni Madinah misalnya, walaupun dia mengaku alumni pondok bermanhaj salaf,
atau dia mengaku salafi misalnya, dia lebih memilih mencintai ahli maksiat daripada ahli taat, maka tauhidnya tidak sesuai dengan tauhidnya para sahabat. Jadi semangat para sahabat di dalam membranding diri di hadapan Allah itu dari semangat mereka hadir di majelis ilmu, hadir di dalam kajian rutin. Kajian rutin bagi mereka para sahabat itu ibarat bahan bakar kendaraan. Sementara jasad itu ibarat kendaraannya. Kendaraan tidak akan jalan tanpa bahan bakar. Sebagaimana jasad tidak akan bergerak tanpa ilmu. Beberapa cuplikan dialog para sahabat dan Rasulullah SAW didokumentasikan dan direkam di dalam banyak hadis. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, sa'alahu rajulun ayyul islami khair. Wahai Rasulullah, Islam yang bagaimana yang paling baik? Kemudian Rasulullah menjawab, tut'imu ta'ama wa taqra'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang paling baik adalah memberi makan, mengucapkan salam kepada orang Islam yang kamu kenal dan kepada orang Islam yang tidak kamu kenal. Ya, ini adalah jawaban Rasulullah SAW ketika ditanya Islam yang paling baik yang seperti apa. Demikian juga kejujuran dari seorang Abdullah bin Salam yang awalnya beliau adalah ulama Yahudi, kemudian bertobat masuk Islam dan menjadi murid Rasulullah SAW. Ia menceritakan ketika Nabi datang di Madinah, aku pun segera mendatanginya. Maka ketika aku sudah melihat wajahnya, aku tahu wajahnya Rasulullah bukan wajah pendusta. Aku ingat yang pertama kali Rasulullah SAW ucapkan, ya ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am. Wahai manusia, tebarkanlah salam dan berilah sedekah makan. Wasilul arham wasallu bil lail wan nasu yanam tadkhulul jannah bisalam. Sambunglah tali rahim, entah itu satu nenek atau satu kakek. Salatlah pada malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Niscaya kamu akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Kemudian dalam majelis yang lain Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu biwa bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari kejahatannya. Ya. Kemudian dalam majelis yang lain beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang kaum muslimin merasa aman, selamat dari lisan dan tangannya. Jadi sungguh aneh kalau ada orang yang mengaku salafi, mengaku mengikuti sahabat Nabi, ya, tapi tidak mau tobat dari lisannya dan tangannya, menzalimi saudara muslim yang lainnya, entah itu berupa kehormatan ataupun berupa harta. Maka berdasarkan hadis Nabi yang mulia ini, ya, status muslimnya rusak, status keislamannya berkurang,
walaupun dia masih muslim. Bahkan para ulama mengkategorikan orang yang tidak mau bertobat dari mengambil harta orang lain, entah itu berupa uang ataupun sertifikat, entah itu untuk dakwah atau untuk kepentingan pribadi, selama dia belum tobat, dia termasuk disebut sebagai ahlul ahwa. Jadi ada ahlul ma'asi, ada ahlul bid'ah, ada ahlul ahwa. Apa itu ahlul ahwa? Pengekor hawa nafsu, karena dia tidak mau tobat ya. Walaupun lisannya mengaku-ngaku saya salafi, saya mengikuti sahabat Nabi ya, maka dia termasuk ahlul ahwa. Maka saya mengajak dalam rekaman ini, mengajak kepada orang yang mengaku salafi dan telah mengambil aset tanah ya, muasasah Imam Ahmad bin Hanbal Pontianak untuk mengembalikan. Pengakuan Anda sebagai seorang salafi tidak ada gunanya di hadapan Allah SWT kalau tidak bertobat. Ya, walaupun pendukung Anda itu banyak, apalah artinya pendukung kalau di hadapan Allah kita tidak dikatakan sebagai muslim yang lisan dan tangannya membahayakan kaum muslimin yang lain. Kemudian Rasulullah SAW di majelis yang lain beliau mengucapkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman, maksudnya adalah tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Jadi kalau kita tidak suka dipermainkan orang lain, maka jangan coba-coba kita mempermainkan orang lain ya. Demikian juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, beliau bersabda dalam majlis yang lainnya, al-mu'minuna karajulin wahidin in ishtaka ainuhu ishtaka kulluhu wa in ishtaka ra'suhu ishtaka kulluhu. Kaum mukminin itu ibarat seorang laki-laki, bila dia mengeluhkan sakit di matanya, maka seluruh badannya akan merasakannya. Bila dia mengeluhkan sakit di kepalanya, demikian juga seluruh tubuhnya akan merasakan sakit yang sama. Jadi orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf, terkhusus di Pontianak ya, Allah SWT bisa mengganti keadaan kalian dengan kebalikannya ya. Jadi dunia ini bisa berputar ya. Bahkan tidak tanggung-tanggung ya. Ya, mereka mendirikan 2 kampus, tetapi cara-caranya goror ya. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Karena sudah banyak korbannya. Mendirikan kampus, sebenarnya kampusnya itu kerjasama dengan universitas terbuka, tetapi tidak pernah ditulis di dalam pamfletnya. Seakan-akan itu adalah kampus beneran, padahal itu adalah kampus universitas terbuka. Para pengajarnya belum berstatus S2. Bagaimana dalil yang menyuruh kita atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Taatilah Allah dan Rasul, dan taatilah ulil amri di antara kalian. Ulil amri siapa di sini? Pemerintah. Pemerintah mewajibkan syarat menjadi dosen minimal S2. Di situ dipampang hampir 90% masih sarjana. Berarti tidak taat kepada ulil amri. Kalian tidak taat kepada ulil amri, tidak sesuai dengan pengakuan Anda yang mengaku mengikuti manhaj salaf. Sudah banyak korbannya ya. Ada 2 kampus, mereka mendirikan 2 kampus, tetapi aslinya itu adalah universitas terbuka, UT, tapi tidak pernah dituliskan di papan pengumumannya, sehingga banyak orang yang tertipu ya. Ini miris sekali ya, banyak orang-orang yang mengaku bermanhaj salaf tapi tidak jujur dalam bermuamalah.
Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yusallimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumal qiyamah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh menzoliminya, tidak boleh menyerahkan kepada musuh untuk menghinakannya. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan penuhi hajatnya. Barang siapa yang mengatasi kesulitan seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan yang akan dialami di hari kiamat. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah siapapun yang berada di muka bumi, niscaya Zat yang berada di langit akan mengasihi kalian. Dan juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk melihat kanan kirinya, barangkali ada yang belum makan hari ini. Laisal mu'minul ladzi yasba'u wa jaruhu ja'un ila jambihi. Bukanlah mukmin orang yang perutnya dalam keadaan kenyang sementara tetangganya di sampingnya dalam keadaan lapar. Ya. Dan Rasulullah SAW mengajarkan akhlak kepada para sahabat. Beliau bersabda, sibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang mukmin adalah kefasikan, memeranginya adalah kekufuran. Ya. Di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf, tetapi mudah sekali mengatakan si fulan bukan sunnah, ustaz fulan bukan sunnah, mengeluarkan seorang muslim yang berada di atas sunnah, dia keluarkan dari sunnah. Lebih dari mencaci maki, ini adalah kefasikan, sangat berbahaya. Si fulan bukan sunnah, ustaz itu bukan sunnah, kajian itu bukan sunnah. Ya, ini sangat berbahaya. Lebih dari mencaci maki. Mencaci maki saja, kata Rasulullah apa tadi? Sibabul mu'min fusuk. Mencaci maki seorang mukmin adalah kefasikan. Apalagi mengeluarkan seorang muslim dari ahlu sunnah. Ini jauh lebih berbahaya. Kata Al-Imam Ahmad, ikhrajul rajuli minas sunnah asyad. Bermudah-mudahan mengeluarkan seorang muslim dari sunnah asyad. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Artinya dosa besar. Wa kana yaj'alu imatatal adha anit tariq shadaqah wa ya'udduha syu'bah min syu'abil iman. Rasulullah menganggap perbuatan menyingkirkan gangguan dari jalanan termasuk sedekah, dan menganggapnya sebagai salah satu cabang di antara cabang-cabang iman. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada para sahabat untuk menghilangkan penyakit pelit. Wa kana yahussuhum 'alal infaq wa yadhkuru min fadailihi ma yaqa'u mawqi'uhu minal qulub. Fa kana yaqul as-sadaqatu tudfi'ul khotoya kama yudfi'ul ma'an nar. Beliau mengatakan kepada para sahabat agar berinfak, dan beliau menyebutkan keutamaan berinfak, yaitu as-shadaqatu tudfi'ul khotoya, sedekah itu bisa menghapuskan kesalahan, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air bisa memadamkan api. Ini adalah hadis-hadis Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk tidak memelihara sifat pelit. Jadi sifat pelit itu harus dihilangkan dengan dipaksa, dibiasakan agar kita berinfak sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Beliau juga bersabda, ayyumal muslim kasa musliman sauban ala uryin kasahullahu min khudril jannah wa ayyumal muslim at'ama musliman ala jau'i at'amahullahu min samaril jannah wa ayyumal muslim syaqqa musliman ala zumain saqahullahu min rahikil maktum. Seorang muslim yang memberikan pakaian untuk muslim yang lainnya yang tidak memiliki pakaian, maka Allah akan memberikan baginya pakaian surga, yaitu sutra yang berwarna hijau. Seorang muslim yang memberikan makan muslim yang lainnya yang menderita kelaparan, Allah akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Seorang muslim yang memberi minum muslim yang lainnya yang kehausan, Allah akan memberikannya minuman arak murni dari surga. Inilah di antara pelajaran-pelajaran yang beliau sampaikan di dalam majelis-majelis yang didatangi oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.